Yang perlu digarisbawahi ya buat mungkin teman-teman di rumah semua itu, nggak semua pasien sakit itu harus datang ke IGD ya. Yang benar-benar membutuhkan penanganan segera dan memang pasiennya mengancam jiwa, nah itu baru dibawa ke IGD gitu. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Boleh di-share ini dok alur pelayanan di IGD Amal Sehat biar kalau misalnya ada pasien gimana alurnya seperti apa gitu mungkin. Alur Iya. periksa di IGD ya. Iya, Jadi ha-ha. yang perlu digarisbawahi ya buat mungkin teman-teman di rumah semua itu, nggak semua pasien sakit itu harus datang ke IGD ya. Jadi IGD itu kan gawat darurat ya. Jadi istilahnya pasien-pasien yang benar-benar membutuhkan penanganan segera dan memang pasiennya mengancam jiwa, nah itu baru dibawa ke IGD gitu. Kalau memenuhi salah satu atau keduanya. Tapi ketika misal pasien demam 1 hari, mohon maaf ya, biasanya orang tua yang masih baru punya anak ini kan biasanya panik ya. Sudah periksa, sudah kasih paracetamol tapi belum turun dok. Dari kapan minum obatnya? Baru sekali tadi pagi. Wah itu ya jangan langsung dibawa ke IGD. Iya. Diminumkan lagi dulu sesuai anjuran dokter dan juga itu tadi bisa kita bantu kompres dan lain-lain. Dan itu periksanya kalau bisa di poli aja, poli rawat jalan. Nah, sebenarnya ada petugas sendiri yang akan mentriase atau mengklarifikasikan mengklasifikasikan pasien A ini harus ke IGD atau tidaknya. Biasanya nanti dari kalau di Amal Sehat Luar Negeri ya, itu ada satpam itu ikut mentriase, perawat, dokter ataupun pramusada itu juga semua bisa ikut mengklasifikasi tadi ya. Taman pasien-pasien IGD itu kebanyakan ketika memang pasien itu lemes ya, lemes, muntah-muntah yang tidak berhenti, disertai mungkin ada sesak juga, nah itu atau nyeri dada atau mungkin kelemahan anggota gerak atau tidak sadar itu di IGD ya, pasiennya IGD. Nah, ketika udah ada pasien-pasien dengan seperti itu, keluhan seperti itu datang ke IGD, langsung aja nanti biasanya dari perawat kita pun akan selalu menyapa untuk langsung sudah dimasukkan aja, masuk tiduran di bed untuk ditaruh di sesuai klasifikasinya. Karena triase itu ada beberapa, ada yang merah, kuning, ada yang hijau ya. Ada yang merah itu yang harus segera kita tangani, kuning itu yang ya tengah-tengah lah ya dibandingkan yang hijau. Kalau hijau itu biasanya kita tangan itu yang paling lama. Nah ini perlu digarisbawahi juga buat teman-teman di rumah ya. Jadi kalau datang IGD itu siapa yang cepat belum tentu ditangani yang paling cepat ya. Kenapa? Karena tergantung derajat keparahan kasusnya. Masa iya kita menterapi pasien dengan demam 1 hari dibandingkan orang yang tidak sadarkan diri ya, itu kan kebalik. Walaupun datangnya mungkin lebih cepat yang demam 1 hari ya, cuman baik lagi ada yang namanya sistem triase. Ketika kita menjalankan itu kita harus menterapi berdasarkan derajat keparahan si pasien itu sendiri. Nah setelah tadi diklasifikasikan ya ke triase itu tadi, nanti biasanya dokter akan memeriksa, didahului dengan perawat biasanya akan cek tanda-tanda vital dulu, salah satunya adalah tensi, mungkin suhu, tensi, nadi, saturasi oksigen, itu biasanya dites dulu, nanti dokternya periksa. Di samping itu keluarga sekalian mendaftarkan diri ke pendaftaran, jadi simultan pasien kita tangani, dari keluarga pun juga mendaftarkan diri karena terkait dengan administrasi, karena semua itu kan harus berdasarkan administrasi ya sekarang ya. Pasien mau mondok pun harus ada administrasinya. Kita nggak bisa semata-mata bisa menolong pasien kalau pasien itu pertama tidak ada identitasnya. Jadi jangan sampai kita saking terburu-burunya ke IGD sampai lupa kita bawa identitas. Itu paling sering. Jadinya kita dari tenaga kesehatan pun agak ragu gitu untuk segera menangani karena belum jelas untuk pasien ini tuh penjaminnya apa ya, dari maksudnya kondisi sosialnya seperti apa, itu harus kita pertimbangkan juga, kita pastikan juga. Nah setelah pasien memang tertangani, yaudah nanti tinggal ikut alur aja, apakah perlu pasien bisa rawat jalan, bisa rawat inap, nanti tergantung dari anjuran dokternya. Oke, siap. Berarti lebih baik KTP itu difoto aja ya dok ya mungkin ya? Difoto bisa. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. supported by Untuk apalagi sampai ada diare tadi ya yang sampai
berlendir tadi ya. Nah, kalau misalnya tadi Dok bahas air dan lain-lain itu, kalau yang direkomendasikan untuk pengolahan makanan itu, mesti gimana ya Dok? Kan kita kan punya anak-anak, teman-teman yang masih kecil-kecil yang masih awam ya, maksudnya nggak tahu makanan itu tuh beracun atau tidak beracun. Nah, itu sebenarnya bisa dikenali atau gimana sih Dok dari makanannya itu? Kita bisa gejalanya yang bisa kita sadari gitu sebelum kita sampai muntah-muntah, sampai diare itu gejala awalnya itu seperti apa biasanya Dok? Kalau keracunan makanan. Dari ini ya Mbak, biasa ada perubahan warna atau tidak di Mhm, makanannya, mhm, terus juga terutama entah itu makanan basah mhm, atau yang makanan kering. Misal makanan kering kita lihat expirednya kapan, ataupun makanan basah. Saya pernah menjumpai pasien yang beli pecel pagi mhm, dan sorenya dimakan itu mhm, ternyata basi. mhm. Nah, itu kan bentuknya mulai berlendir, Berlendir, terus heeh. juga baunya tidak enak, Mhm, mhm. dan apa namanya, biasanya lebih ke asam ya rasanya. Nah, seperti itu. Oh, jadi Itu bisa tanda-tandanya, dilihat iya, bentuknya lendir, juga ya, expirednya Dok ya. juga, betul. Kalau misalnya makanan yang istilahnya sekarang kan marak banget ya Dok, kayak misalnya makanan disimpan di plastik atau di styrofoam. Nah, itu dari segi medisnya itu gimana Dok? Apakah bisa menyebabkan potensi keracunan itu atau gimana kalau itu penyimpanan itu? Ya, Iya. tentu bisa ya Mbak ya, Mhm, bisa jadi karena kan apalagi styrofoam itu kan bahannya ada yang kimia dan yang tidak kita ketahui. mhm, Apalagi kalau panas, lagi panas tiba-tiba langsung dimasukin tanpa didinginkan dulu, dan begitu juga dengan plastik. Itu juga kita lebih ke warning ke pasien, ke penyimpanan makannya. oke. Berarti makanan yang awalnya tidak beracun, tapi karena masih panas dimasukin ke Iya, plastik jadinya bisa beracun juga iya ya? betul. Apalagi kan Heeh. reaksi orang kan berbeda-beda ya. Iya. Oke, oke, oke. Nah, kalau untuk penanganan pertama di rumah Dok yang bisa dilakuin sebelum misalnya proses muntah-muntah nih, nah proses dari rumah ke rumah sakit kan perlu waktu ya. Nah, itu biasanya Iya. penanganan pertamanya gimana Dok yang dianjurkan? Terutama untuk anak-anak sih ya. Ya, untuk Kalau untuk anak-anak. dewasa kan sebenarnya masih bisa cukup kooperatif ya, Mhm, bagi orang tua yang punya mhm, anak kecil dengan mungkin habis makan sesuatu yang dicurigai mhm, menyebabkan muntah-muntah, yang bisa dilakukan adalah memberikan cairan itu sendiri. mhm, Jadi muntah-muntah itu komplikasinya yang ditakutkan adalah dehidrasi ya. Jadi yang harus kita berikan adalah cairan. Jadi gimana caranya pasien yang mengalami muntah-muntah itu bisa minum sebanyak mungkin, minimal sama dari yang dikeluarkan misalnya gitu. mhm, Jadi kalau untuk anak-anak bisa kita berikan oralit. mhm, Kalaupun oralit susah untuk nyarinya yang sasetan, kita bisa bikin sendiri. Itu cairan garam sama gulanya itu ya. Jadi untuk menggantikan cairan yang sudah dikeluarkan. Terus mungkin bisa diberikan ketika anak biasanya kalau muntah-muntah itu juga biasa dibarengi dengan demam ya. iya. Jadi bisa kita berikan obat-obatan ya seperti paracetamol atau yang lain. Oh, oke, oke, baik, baik. Kalau misalnya Dok, kan banyak ya yang bilang kayak coba dikasih minum Bu, tapi keluar lagi. Nah, Nah, itu gimana Dok metodenya? kalau sudah seperti itu, Mhm, kalau saya pribadi menyarankan untuk dibawa ke rumah sakit. sakit. Kenapa? Karena semakin kita menunda pengobatan muntah ya, Mhm, ketika dia sudah masuk ke dalam tahap dehidrasi, ya dehidrasi itu kan ada beberapa tahap ya. mhm, Jadi ada yang dehidrasi, sedang, ringan, sedang sama yang berat. Ketika mhm, sudah mencapai yang di tahap berat, itu untuk mengembalikan posisi yang normal lagi itu susah, semakin mhm, susah. mhm. Dan biasanya ketika pasien sudah mengalami dehidrasi berat, itu pasien sudah tidak sadar, jadi sudah mengantuk cenderung tidur terus. Dan itu lebih susah lagi untuk kita kembalikan cairannya. Oh, gitu. Oke, 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 oke. Nah, ini Dok, kadang ada beberapa teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang kayak istilahnya paranoid banget. Jadi kayak muntah 1 kali khawatir, 2 kali khawatir, ada juga yang 6 kali, 8 kali tapi nggak khawatir. Nah, itu harusnya batas sebatas apa di mana muntah keberapa dan lain-lain supaya kita bisa lebih aware gitu, terutama pada kasus anak-anak gitu. Itu batasnya berapa Dok biasanya? Kalau batas muntahnya sendiri Mhm. tuh nggak bisa diukur sih, Iya, karena pertama kita juga harus lihat berapa banyak muntahnya ya, mhm, maksudnya segimana banyaknya, dan cenderung kita lihat dari KU-nya atau kondisi umum pasien itu sendiri. Ketika memang pasiennya masih seger, masih bisa minum ya, itu kita cenderung kita kasih obat-obatan dulu, obat mhm, jalan dulu mhm, istilahnya. Tapi kalau pasien sudah kita coba obat minum, nggak berhasil juga, masih muntah-muntah terus, terus juga pasien sudah mulai lemes, mengantuk ya, atau mungkin tangan kakinya kita pegang sudah dingin, mhm. nah itu sudah indikasi untuk
kita sarankan untuk rawat inap gitu. Kenapa? Karena terapi yang sudah kita berikan istilahnya sudah maksimal. Harus kita kasih terapi yang lebih lagi dibandingkan yang itu seperti itu. Tapi kalau untuk berapa kalinya sih saya rasa tidak bisa dipatok gitu Patok ya, nggak bisa dipatok. tergantung kondisinya pasien ya dok ya. kondisi Kalau pasien. udah lemes banget ya dibawa aja gitu. Iya, Tapi kalau masih muntah 4 kali pun kalau masih seger nggak apa-apa masih gitu. bisa minum ya, Masih bisa masih bisa minum. minum, masih ketika periksa ke dokter dikasih obat masih bisa minum obatnya, tidak langsung keluar. Saya rasa masih bisa diobservasi di rumah. Oh, oke, baik, baik, baik. Berarti kalau misalnya pasien keracunan itu ketika dia muntah itu kan proses perutnya menolak makanan ya dok. Berarti apakah orang keracunan itu ada beberapa kasus di dok aku baca ya, kayak misalnya lagi muntah-muntah itu keluarin aja muntahannya biar lega, biar biar hilang gitu. Itu bener apa enggak dok sebenarnya? Sebenarnya kalau kita paksa ya, itu tidak benar. Cenderung akan menimbulkan komplikasi atau lebih buruk ke ininya, lebih buruk yang diakibatkan dari kita coba muntah-muntah itu sendiri. Tapi kalau semisal memang reaksi tubuh muntah, ya enggak apa-apa, dibiarkan saja. Tapi kalau sampai kita masukin tangan buat Tangan, iya, muntah-muntah iya, kan, biasanya kan ada kayak gitu ya. nah itu Iya. cenderung malah tidak direkomendasikan karena muntahan yang tidak sesuai dengan kondisinya, maksudnya dipaksakan nanti malah bisa namanya aspirasi ya, jadi muntah masuk ke paru-paru itu bisa, nanti malah jadi paru-paru infeksi, iritasi, nanti menimbulkan penyakit yang lain, jadi lebih berbahaya. Lebih berbahaya lagi. Jadi kalau misalnya ada kasus, misalnya makan bareng ya dok, dari 10 orang 3-nya keracunan, lah yang 7 ini mungkin parno, loh jangan-jangan makan baju di logo gitu berarti nggak direkomendasikan Nggak usah. gitu. Nggak usah. Kalau emang dia fine, berarti nggak apa-apa Nggak apa-apa. gitu. Nah itu yang menyebabkan kenapa ada satu yang muntah dia enggak itu, berarti gimana dok? Metabolismenya masih sedia atau gimana? Ya jadi tergantung masing-masing pribadi ya. Ya. Jadi ada orang yang mungkin ketahanan tubuhnya kuat, jadi menerima istilahnya barang yang tidak bagusnya itu masih bisa tertolerir dengan tubuh. Atau juga bisa tergantung berapa banyak makanan yang dikonsumsinya. Ada yang mungkin sedikit tidak menimbulkan gejala, ada yang lebih banyak baru menimbulkan gejala. Jadi banyak faktor kemungkinannya sih. Cuman yang jelas kita harus pantau apakah makanan ini sampai menimbulkan gejala yang berat apa tidak. Oke. Ada nggak sih dok cara biar kita kuat gitu? Maksudnya biar pencernaan kita nggak gampang beracun itu, ada nggak sih? Maksudnya nggak gampang kena sakit seperti itu, ada nggak sih dok caranya gitu? Mungkin ya Bu Dokter mungkin. So iya benar ya sama yang dikatakan Dokter Hafiz, sebenarnya kan respon tubuh masing-masing, ketahanan tubuh masing-masing terhadap patogen itu sendiri ya Mbak ya, baik virus, bakteri, parasit. Nah kalau misal ketahanan tubuh misal kurang baik atau gimana, itu biasanya bisa dicoba dengan probiotik. Probiotik. Iya. Probiotik tuh contohnya apa dok? Kalau yang makanan aslinya gitu? Oh aslinya bisa dari Yogurt. yogurt, susu seperti itu. Kalau enggak ya biasa kan sekarang sudah dijual ya di apotek-apotek kayak probiotik seperti itu. Itu bisa untuk memperkuat ini ya Iya, pencernaan. tubuh, iya pencernaan. Oke. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Ngomong-ngomong tentang cara makan dok, kenapa ada orang yang makannya katanya terlalu cepat makanya terus jadi muntah-muntah? Itu memang iya atau rekomendasinya itu makannya itu segimana sih dok sebenarnya? Soalnya ada kalau nggak salah komen itu bilang gini, karena makannya terlalu cepat jadi tubuhnya nggak mencerna dengan baik, terus dia muntah-muntah gitu. Atau karena makannya terlalu cepat jadi cepet gendut gitu. Ada yang kayak gitu. Nah itu gimana dok kalau cara makan itu yang baik? Ini yang pertama dulu ya, kalau masalah makan cepet-cepet terus muntah-muntah, nah itu mungkin tergantung dari kapasitas lambung tiap orang, ini kan beda-beda. Jadi ada yang memang lambungnya kecil ya, atau mungkin bahkan ada yang kita rekayasa. Kalau di dalam medis tuh kita kecilkan lambung itu sendiri, biar apa ya, biar makanan yang masuk itu sedikit, jadi kita akan merasa akan lebih cepat kenyang. Nah, itu salah satu metode diet sebenarnya. Nah, cuman kalau yang masalah makan banyak muntah tadi, sebenarnya banyak faktornya juga ya. Bisa jadi dari kapasitas lambung itu kecil ya, atau mungkin makanan yang kita telan itu belum
lembut ya, Hmm. belum lembut sehingga bisa muncul refleks muntah itu sendiri. Karena kan kalau sesuai sunnah itu kan kita harus ngunyah itu 33 kali. Itu Iya. memang ada tujuan dan manfaatnya ya, Hmm. karena makanan itu kan harus benar-benar lembut dulu biar bisa kita cerna ya. Semakin lembut semakin mudah kita cerna. Dan ketika itu lolos pun dari perut kita atau dari lambung atau dari esophagus pun itu juga ada mekanisme untuk mengunyah lagi gitu. Biar melembutkan lagi ya. Namanya gerak peristaltik ya, di usus juga ada. Nah, mungkin hal kayak gitu yang tidak pas kalau kita mungkin makan cepet-cepet ya, makanya bisa menyebabkan refleks muntah tadi. Ya. Kalau tadi ya yang ini makan cepat jadi cepat gendut dan lain-lain. Nah, kalau cepat gendut itu coba ke dokter aja. Mungkin bisa dari gennya juga ya Mbak ya. Iya. Entah gennya itu memang dari ibunya atau dari sebelumnya memang berisi. Terus juga bisa karena KB hormonal tuh juga bisa menyebabkan obat-obat hormonal. Nah, itu salah satunya bisa. Terus juga memang dia tidak bisa makan dengan lauk satu. Karena Iya. jujur ada yang apa ya, manusia yang dia tidak bisa lauk satu, jadi bisa minimal 3. Oh Benar. iya. Iya, betul. Oh iya. Betul, saya pernah iya. menjumpai teman saya. Jadi kalau dia satu nggak selera makan gitu. Iya, betul, kurang. gitu. Dan porsinya memang harus besar. Banyak. Iya. Karena ada teman saya kecil banget tapi makannya besar. Iya, besar Ada teman ya. saya gede banget makannya kecil. Makannya kecil, Iya. iya. Ada. Oh, itu berarti tergantung fisiknya juga Iya, ya, Dok, ya? gen. Oke. Memang banyak faktornya ya, Faktor, makanya iya. buat menyebabkan orang itu gendut sendiri ya. Karena itu tadi dari aktivitas orang A, orang B itu kan berbeda. Iya. Jadi kalori outputnya pun berbeda. Tiap orang pun misal dengan berat yang sama, aktivitas yang sama, bisa jadi basal metabolic rate-nya yang beda. Ketika basal metabolic rate-nya tinggi, mungkin orang itu akan cenderung lebih mudah untuk mengeluarkan kalori. Jadi makan banyak pun nggak bikin orang itu gendut gitu. Iya. Cuma ada yang basal metaboliknya rendah, jadi kita makan sedikit pun udah kok berat badan udah naik, Iya, perasaan kemarin masih gini ya, iya, juga bisa. betul. Ya, oke. Nah, kalau ini Dok, ada yang kalau langsung makan selang 10 atau 15 menit itu pasti ke kamar mandi, pasti langsung BAB. Dan itu biasanya orangnya kurus. Itu memang tadi baru sama basal metabolik atau gimana? Kok bisa secepat itu gitu? Tapi kan tidak ya Dok ya, proses pencernaan itu kan lama ya Dok ya? Iya, harusnya Iya. ada prosesnya, ada waktunya. Kayak misal di lambung itu kan kita perlu proses biasanya 4 jam untuk pengosongan lambung. Iya. Ya mungkin ada faktor lain, jadi ada penyakit lain ya. Iya. Ada namanya misal irritable bowel syndrome ya, IBS. Itu memang biasanya mengarah ke arah karena dia apa namanya? Stres ya, dipicu karena stres. Itu biasanya akan menimbulkan gerak peristaltik tadi yang ada di usus itu akan lebih cepat dibanding biasanya. Jadi makanan mungkin yang harusnya itu pelan-pelan kita cerna, tapi ketika ada penyakit seperti itu jadi lebih cepat gerakannya. Nah, jadi makanan yang harusnya kita cerna bisa 100%, itu cuma 50% udah dikeluarkan. Itu juga ada. Oh, gitu juga Iya, ada. beberapa anak FK gitu Mbak, apalagi kalau mau ujian. Pernah Ya, ya? bener ya. Makanya kalau ujian saya mules kamar banget. mandi selalu penuh. Betul. Oke. Nah, tadi Dok bahas tentang itu ya, diet ya. Jadi kan sekarang banyak banget kasus yang anak-anak remaja yang mereka kayak konsumsi americano pagi-pagi untuk diet, terus kayak mereka di usia 14 sampai 15 tahun tapi mereka sudah sudah diet ketat gitu loh. Ya mungkin secara fisik mereka besar, tapi apakah di usia segitu tuh mereka dianjurkan untuk melakukan diet? Untuk usia berapa tadi? 14 SMP lah Dok, SMP. SMP. Iya, rate SMP. Ya kalau SMP itu kan masuknya masih anak-anak ya sebenarnya. Iya. Jadi kalau anak-anak itu sebenarnya masih harus butuh konsumsi ya banyak makanan yang harus dibutuhkan ya. Karena untuk proses nutrisinya pun juga masih banyak. Apalagi kalau cuma diet apa americano. Iya. Sekarang lagi tren itu Dok. Oh iya. Iya, setiap pagi anak-anak itu bawa kopi saset americano, terus mereka bawa aqua gelas, dibuat di kelas gitu. Mereka bilang minum americano setiap pagi biar kurus. Ya itu sedang tren, karena adik saya lagi SMP. Iya tahu trennya. Pengalaman berbagi. Iya, itu memang berefek. Kalau Itu gimana, untuk Dok? americano itu kan kopi kan berarti kan? Iya, kopi hitam. Kalau kopi itu sebenarnya tidak direkomendasikan untuk anak-anak ya, untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Karena si kopi ini cenderung mengiritasi lambung.
Yang kedua, karena pencernaan anak kan belum seoptimal orang dewasa ya. Jadi memang tidak rekomendasikan. Cuman ketika memang orang itu sudah dewasa ya, maksudnya sudah dewasa, muda, mungkin usia 20 tahun ke atas, mengonsumsi kopi itu memang malah dianjurkan. Iya. Apalagi di jam-jam pagi tadi, bener. Biasanya kita sarankan itu jam 10 pagi. Itu Iya. memang optimal karena pas mulai ngantuk-ngantuknya itu kita butuh asupan kafein Iya. biar bisa aktivitas bagus lagi, kita sarankan untuk kopi. Cuman kalau untuk anak-anak sih Kurang kurang direkomendasikan. direkomendasikan. Kurang direkomendasikan ya. Oke. Nah, selain itu dok, pernah nggak nemu kasus di IGD anak kenapa-napa karena obat diet? Pernah nggak dok di sini? Kalau Obat diet. jujur saya belum. Ya, saya juga belum pernah Tapi ya. pernah baca kasus-kasus gitu ya dok ya? Mungkin Biasanya obatnya apa yang dikonsumsi? kurang tahu Oh, ya. ini kayak suplemen-suplemen Iya, gitu ya, Mbak, suplemen ya. pengurus berat badan gitu. Nah, itu kan ada dok yang reaksinya tuh sampai muntah-muntah, lemas gitu. Nah, itu biasanya disebabkan kenapa sih dok kok bisa ada obat diet itu? Obat diet itu fungsi kerjanya gimana ya? Karena saya juga nggak tahu. Atau dokter karena dokter kurus ya? Nggak tahu ada obat diet gitu atau Kalau tahu kasus. saya obat Iya. diet itu yang biasanya dijual itu kan ini atas indikasi dokter juga ya, maksudnya Iya. atas indikasi medis itu salah satunya ini nggak tahu saya nama dagang atau jenis obatnya ya, Obatnya, ha? namanya Orlistat itu ada. Iya. Tapi itu mekanisme kerjanya kan buat menghambat pencernaan atau mencerna si lemak ya. Jadi kandungan lemak yang harusnya diserap ya, lemak LDL atau HDL tadi itu tidak dicerna gitu. Jadi makanan itu bisa ikut luruh ke BAB-nya. Cuman kalau itu pun juga nggak menimbulkan gejala muntah-muntah juga sih. Ketika dosisnya benar, biasanya ya udah cuman memang kalori yang harusnya misal kita makan 500 gitu ya, itu jadi berkurang, yang bisa diserap cuma 200 atau 300. Oh, iya. Cuman kalau sampai obat diet ya, sampai muntah-muntah itu mungkin kandungannya ya. Mungkin harus dicari tahu kandungan apa yang ada di obat diet itu, itu. obat dietnya itu. Oh, Karena kan sekarang memang marak juga ya. Kalau Iya. kita lihat di kolom komentar itu kan tiba-tiba oh ternyata Iya, komentarnya cukup keren, ternyata Oh, iklan. promosi ya. Iya. Ini aku sudah 2 minggu minum ini ternyata kurus. Iya. Dan itu Slim ketika tea gitu Iya. kita cari tahu obatnya apa, sebenarnya juga tidak terdaftar dalam BPOM atau apa, itu juga harus kita Harus cari tahu hati-hati juga ya. ya. Jangan dengan iklan-iklan seperti itu kita langsung tergiur, langsung beli dalam dalih biar kita bisa cepat kurus, ya, tidak disarankan kalau seperti itu. Tidak disarankan. Oke. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dok. Pertanyaan terakhir ya. Sebelum kita pindah segmen. Jadi apa pesan dokter untuk mungkin saudara-saudara kita ya, teman-teman kita, adik-adik atau semuanya lah, saat ini sedang marak banget keracunan makanan. Nah, mungkin ada pesan-pesan mungkin untuk mewaspadai dan juga apa ya, biar kita tidak terkena lah dok musibah itu gitu. Yang pertama sih kalau dari anjuran dokter ya tetap jaga kebersihan ya, jaga higienitas, baik dari apa yang kita makan, dengan cara apa kita makan ya, sama dari kita sendiri, dari tangan kita atau apa. Nah itu kita harus tetap benar-benar higienis. Kita bisa lakukan cuci tangan ya, cuci tangan 5 langkah. Nah, itu kita harus pasti lakukan, dan juga kita pastikan makanan-makanan tersebut dimasak dengan matang ya, dan dengan bahan-bahan yang baik. Nah mungkin sebaiknya memang kalau ketika kita jajan itu kan kita tidak bisa memastikan ya makanan iya. itu berasal dari mana, terus airnya seperti apa, masaknya matang apa tidak ya. Yang kita bisa identifikasikan biasanya cuma rasanya, oh rasanya enak ya, kita makan banyak gitu. Iya, murah. Nah. Tapi itu kan tidak menjamin atas Iya. kebersihan itu sendiri. Ya memang sebaiknya ya kita masak di rumah ya. Jadi kita bawa bekal yang jelas-jelas kita tahu proses cara memasaknya. Nah, itu memang paling bagusnya seperti itu. Kalau ini dok dapat makanan dari sekolah gimana? Cara identify-nya lah, dok. cara lihatnya gitu, kayak oh ini beracun nih gitu, atau oh ini beresiko gitu gimana? Ya kalau itu agak susah Iya. ya. Tapi yang bisa kita lihat ya tadi dari penampilan aja lah. Iya. Kalau sudah ada berubah warna, berubah rasa ya, terus berubah bau, itu udah kita harus suspek ya, harus curiga. Ini jangan-jangan makanan sudah lewat masa konsumsinya gitu. Jadi harus kita hindari.
Kalau dari Bu Dokter gimana? Ya, kurang lebih ya. Pertama, cuci tangan dulu sebelum makan, terus juga perhatikan makanannya apakah dia punya alergi ke makanan tersebut. Apalagi kan ini makanannya tidak mengenal anak itu alergi atau enggak ya. Jadi bebas kan nggak tahu ya. Iya. Nah, itu harus warning alergi atau enggak. Ya, sama juga kebersihan tadi ya. Lalu terkait cara makan, jangan terburu-buru, sesuai sunnah Rasulullah ya, 33 kali ya. Terus juga ya jangan terburu-buru, usahakan makan pelan-pelan agar tidak tertimbul mual, muntah, itu juga. Oke, terima kasih. Oh, ada satu lagi pertanyaan dia belum aku tanyain kelewat. Aku lanjut aja ya, Dok. Oke, ini di video yang beredar tentang anak yang keracunan makanan itu ada yang pakai selang oksigen dan lain-lain. Nah, itu ada beberapa anak-anak temennya itu bertanya-tanya, kok bisa yang dimakan di mulut tapi dia rasa sesak gitu. Nah, itu gimana terjadinya proses itu, Dok? Gejalanya kok bisa sampai sebanyak itu kenapa? Ya, monggo siapa? Coba. Semakin kesini semakin kesana Martanya. Ya jadi memang kalau di IGD ya terutama itu kan penanganan kasus yang ada di IGD yang saya lihat di berita-berita kan udah sampai IGD tempat fasilitas kesehatan, makanya bisa ada oksigen ya yang muncul. Ya. Ya sebenarnya kalau kita pasien memang datang dengan keluhan sesak ya. Jadi sesak itu kan sebenarnya banyak penyebabnya. Ada rasa sesak atau memang sesak beneran gitu. Rasa sesak itu biasanya muncul ketika keluhan mengarah ke lambung. Jadi asam lambung naik atau mungkin pasien dengan GERD ya, gastroesophageal reflux disease, itu memang gejalanya sesak, jadi panas dadanya itu. Nah itu pun juga kita untuk terapi awalnya kita kasih oksigenasi dulu. Yang pertama pertimbangannya biar pasien lebih tenang, lebih rileks ya. Jadi biar kita sambil kita motivasi untuk atur pernafasannya, biar tidak hiperventilasi. Karena kalau hiperventilasi itu nanti malah justru bisa menimbulkan gejala mual muntah tadi. Kenapa? Karena oksigen yang harusnya bisa kita serap nyampe otak sempurna, otak nggak jadi berkurang oksigennya, makanya bisa muncul keluhan mual muntah. Nah, makanya bisa kita kasih oksigen, kita motivasi untuk tenang dulu, jangan panik, tetap nafasnya diatur seperti itu. Jadi bukan semata-mata oksigen itu menerapi pasien-pasien yang keracunan, tetap permasalahan itu ada di pencernaan atau GI tract-nya ya, gastrointestinal tract-nya. Cuman itu tadi ada terapi-terapi kayak istilahnya terapi suplementer lah ya, kayak penambahnya gitu. Jadi kita bisa berikan oksigen buat menenangkan pasien itu sendiri. Ya karena memang kalau sudah terindikasi muntah-muntah pasti wah kamu keracunan langsung sih pasien ini pasti panik juga ya. Oh iya oke baik. Kalau yang ini Dok, keracunan itu kan kalau di sinetron itu kan muntahnya kayak keluar busa ya kan, atau muntahnya ada yang muntahnya bening atau apa. Nah, itu apakah memang ada indikasi dari warna muntah yang ada atau enggak, atau tergantung dari makanan yang dimakan gitu, gimana Dok? Ya tergantung dari makanan yang dimakan sebenarnya sih, sama zat apa yang ada di kandungannya. Karena misal kita evaluasi, biasanya kan kita lihat muntahnya itu lewat selang tadi NGT, yang selang makan tadi. Ketika kita evaluasi memang warnanya kok ada merahnya, itu curiga bisa jadi ada iritasi di sana, ada perlukaan di saluran pencernaannya. Itu harus kita cari tahu lagi. Atau mungkin warnanya muntahannya berwarna kuning, bisa jadi yaitu sebenarnya asam lambung aja. Asam lambung kita warnanya kuning ya. Jadi mungkin proses iritasi lambungnya menyebabkan asam lambungnya berlebihan, jadi bisa sampai warnanya kuning. Cuman ya balik lagi tergantung makanan apa yang kita makan. Bisa jadi makanan-makanan yang memang itu ada warnanya kan sebenarnya kan. Nah itu juga bisa ikut mewarnai muntahan yang dikeluarkan gitu. Jadi belum tentu ya Dok, saya muntahnya hijau. Ya mana tahu makan sayur bening. Ya bisa jadi ya. Bisa jadi karena tapi juga jangan lupa ada juga penyakit lain ya yang mendasari yang bisa menyebabkan warna muntahan itu beda-beda. Dia bisa mungkin masalah di empedu ya atau yang lain, itu juga bisa memunculkan muntahan itu berwarnanya nggak kuning aja gitu. Closing statement dulu dari Pak Dokter, Bu Dokter tentang kesehatan anak zaman sekarang ya, terutama dalam milih-milih makanan mungkin, dan juga
ajakan gitu untuk menjaga kesehatan gitu. Di era zaman sekarang digital itu kan banyak banget ya yang FOMO makanan A, B, Ya, C. betul. Nah, itu perlu banget kita riset perhatikan terkait kebersihan dari penjualnya, terus juga gizinya terutama apalagi kan banyak makanan FOMO yang gizinya tidak kita ketahui. Nah, terus juga sayangi tubuhmu dengan perhatikan makananmu. Oke, mantap. Oke, baik. Terima kasih Bu Dokter, Pak Dokter Iya. sudah meluangkan di antara jam jaga. Semoga hari ini pasiennya ramai Aman, atau aman? aman ya. Oh, aman aja. Semoga warga Wonogiri sehat Sehat semua. selalu. Amin. Iya, semoga. Jadi kalau Bu Dokter pasiennya berkurang itu berarti semua orang sehat ya. Iya, alhamdulillah. Oke, baik. Mungkin itu sekian dari episode podcast Asa ini. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, mungkin berkenan ya Dok dipanggil lagi kalau menjawab Iya, ada iya. pertanyaan. Oke, baik. Sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.